Kemarin itu sampai mana kita? Ada yang masih ingat? Yang sore kemarin? Kita review yang kemarin dulu. Nah, yang kemarin ini ya. Jadi kita lanjutin materinya sekarang tentang tensis kalimat nominal. Suara saya cukup kedengaran nggak di situ? Jelas, Pak. Oke. Jadi kemarin itu kalau dalam tensis kita belajar ada tensis kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat aktif, kalimat verbal sama nominal. Kalimat verbalnya ada kalimat verbal aktif, pasif. Yang aktif ada 16 sudah. Yang pasif kemarin ada 16 sudah juga. Sekarang yang kalimat nominal ini adalah juga ada 16 gitu. Kemarin yang kita bahas yang pertama misalnya present simple nominal gitu ya. Nominal itu cirinya apa? Ada be ditambah subjective complement. Subjective complement ini kalau dalam istilah lain 3C sama aja ya. Subjective complement atau 3C. 3 komplement. Kenapa 3 komplement? Karena kan ada 3 yang bisa jadi subjective complement itu. Ada bisa noun, adjective atau adverb. Tergantung kita pilihnya yang mana aja gitu. Kalau di soal TOEFL, kalau test of English of foreign language, kalau mau nanti apply beasiswa ke luar negeri atau dalam negeri, biasanya nanti TOEFL yang di subjective complement itu di tes soalnya yang digunakan biasanya adjektif biasanya ya. Nah, yang pertama misalnya ini present simple. Present cirinya adalah verb 1 ditambah S atau ES. Nominal cirinya adalah be ditambah subjective complement. Oke, lalu kita lihat di sini. Ini kan verb 1 sama be yang berdekatan ya, kita silang seperti biasa. Verb 1 ditambah S atau ES ini kan istilah lainnya additional infinitive. Nah, AI additional infinitive dari be adalah apa? Is, am, are. Dari mana kita dapat ini? Dari catatan kita di bagian apa? Kemarin? Masih ingat? Ya? Halo semuanya? Di catatan bagian infected ordinary. Oke ya, di infected ordinary. Nah, di sini he is kind. Contohnya ya. Subjeknya kan he is kind. Jadi artinya dia itu baik. Di sini yang saya pilih kind subjek complementnya sebagai adjektif. Kind ini adalah adjektif. Yang kedua itu adalah present continuous nominal. Present continuous, present cirinya adalah verb 1 tambah S atau ES ya. Continuous cirinya be ditambah verb ing, nominal be ditambah subjective complement. Oke, seperti biasa ini kita silang additional infinitive dari be itu adalah is mr. Verb ing dari be adalah being. Nah, ingat setiap kali ada being, setelah being ketemu dengan 3 komplement atau subjective complement, itu kita ganti dengan CA. Jadi saya pilih nih, ini kan subjective complement ini ada pilihannya ada 3, ada noun, adjective, adverb. Untuk kasus ini, kalau setiap being itu diganti jadi adjective. Setelahnya ada adjective, ada certain adjective atau CA disingkatnya. Jadi ini sebagai catatan, kalau CA di sini adalah CA ini adalah certain adjective. Oh iya, ada yang lupa. Kalau hasil tryout dari university, udah ada belum? Belum, Pak. Kapan ini? SBMPTN berarti udah mulai ya? Simulasi SBMPTN? Iya, Pak. Udah mulai. Nah, sekarang kira-kira mau kapan ngerjainnya, diatur aja strateginya ya, semuanya. Sudah punya username sama password masing-masing kan?
Iya, udah, Pak. Udah ya. Terus apa lagi ya? Tentang kemarin tuh ada informasi apa? KIP kuliah. Itu udah pada daftar nggak? Belum. Belum. Belum, Pak. Dicek juga deadline-nya ya. Takutnya nanti deadline-nya kelewat lagi. Nah, kemarin saya review juga ini tentang non-progressive verb, kata kerja yang tidak bisa masuk ke dalam tenses yang continuous. Tidak bisa pakai verb ing. Kemarin kita bahas ya. Nggak bisa knowing gitu. I'm knowing the matter, misalnya nggak bisa. Terus emotional state, love gitu ya. Terus hate dan seterusnya. Envy, cemburu, possess dan possession itu nggak bisa jadi ing gitu ya. I'm loving you misalnya, saya sedang mencintaimu, nggak bisa ya, nggak bisa. Maksudnya nggak bisa pakai ing gitu. Kalau yang artinya emotional state, kondisi emosional. Terus the sense of perception, panca indera juga sama. Oke, terus other existing states, keadaan yang ada yang lain, misalnya ini seem, appear, dan seterusnya. Ada juga kata kerja yang bisa pakai ini kelihatan nggak sharing saya? Screen saya kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ada juga kata kerja yang bisa pakai ing, bisa tidak. Ada yang bisa pakai ing, ada juga yang tidak bisa, tergantung dari ininya apa? Artinya. Jadi thing misalnya, thing ini bisa berarti dua. Jadi setiap kata kerja ini bisa berarti dua, bermakna ganda gitu ya. Misalnya thing, I think he is a kind man. Ini karena teman-teman perlu nanti pas reading, jadi kita jelasin aja nggak apa-apa ya. Sebentar. Think, saya kira dia adalah laki-laki yang baik. Kalau kira berarti nggak bisa pakai I'm thinking he is a kind man. Nggak bisa. Tapi kalau I'm thinking about this grammar, saya sedang memikirkan tentang grammar ini. Nah, kalau memikirkan bisa pakai verb ing dalam bentuk progresif gitu. Terus ada lagi have nih, has ya. Has sama have. Jadi he has a car. Nah, dia memiliki sebuah mobil. Nggak bisa kalau kita katakan he is having a car. Dia sedang memiliki mobil. Nggak bisa. Tapi kalau have-nya bermakna mengalami, bisa. I'm having trouble. Saya sedang mengalami masalah. Gitu. Bisa. Terus tes. Tes ini apa? Kalau tes bermakna terasa nih, makanan ini terasa lezat, terasa baik, terasa bagus, terasa lezat, bisa. Itu nggak bisa disebut is tasting good, nggak bisa. Tapi kalau the chip is tasting the sauce, nah tastingnya bermakna mencicipi, bisa gitu ya. Terus ini the cat's fur feels soft, jadi bulu kucingnya halus, terasa halus. Kalau terasa nggak bisa pakai the cat's fur, bulu kucingnya terasa halus, nggak bisa pakai the cat fur is feeling soft, nggak bisa pakai ing. Kalau yang bermakna meraba bisa Fiska is feeling the cat's fur, jadi kalau sedang meraba bulu kucing, nah itu bisa. This flower smells good, smell, kalau smell bermakna bunga ini terasa atau berbau. Kalau berbau harum, nah berbau, kalau yang bermakna berbau nggak bisa pakai ing. Tapi kalau bermakna membau, membau, Jack sedang menghisap bunga atau merasakan membau bunga, apa ya bahasa Indonesia-nya? Mencium bunga gitu. I see the butterfly. Oke, the butterfly is seeing a patient. Kalau bermakna see-nya melihat, nggak bisa kita pakai I'm seeing a butterfly. Saya sedang melihat kupu-kupu, nggak bisa. Tapi kalau seeing-nya memeriksa, the doctor is seeing a patient. Dokter itu sedang memeriksa pasien. Itu bisa. Kalau appears to be asleep, he appears to be asleep. Nah, kalau appear ini bermakna tampak gitu ya. Dia tampak asleep ini di sini artinya
dia tampak mengantuk, asleep. Dia sepertinya ngantuk ya. Kalau the actor is appearing on the stage, kalau tampil bisa the actor is appearing on the stage. Aktor itu sedang tampil di panggung. Nah, looking ini bisa melihat kalau bisa pakai sedang progresif kalau kita pakai kata look. I'm looking gitu. I'm looking out the window. Saya sedang melihat keluar jendela. Kalau looks bermakna tampak, dia tampak dingin gitu. Nggak bisa. A piano weighs a lot. Terus a grocer is weighing the bananas. Kalau menimbang bisa pakai ing. Kalau weights bermakna piano itu sangat berat, berarti nggak bisa pakai ing. Terus B, nah B yang misalnya turunannya adalah M. M ini nggak bisa pakai ing. I aiming gitu. Hungry nggak bisa ya. Nggak bisa I aiming hungry. Nah, kalau being yang sedang kita bahas sekarang di contoh nanti being ditambah foolish misalnya di sini. Foolish ini termasuk certain adjective di nomor 5 ada certain adjective ya. Certain adjective adalah kata sifat tertentu yang memiliki yang biasanya menyertai be dan ketika bermakna progresif ditambah ing serta mengandung makna pura-pura atau bersifat sementara, sifat yang sementara. Ini kan kata sifat. Misalnya ini being foolish, pura-pura bodoh gitu. Nah, certain adjektif yang pura-pura ini ada beberapa adjektif, ada itu ya. Ada mulai dari bad, careful, cruel, fair, sampai unpleasant, tidak nyaman. Oke. Nah, sekarang yang kita bahas ini adalah certain adjektif yang ini. Yang saya maksud adalah certain adjektif yang pura-pura yang tadi itu. Contohnya di sini, he is being kind. Kind ini termasuk certain adjektif yang tadi yang bermakna pura-pura ketika ditambah being. Kalau nggak ada being sebelumnya, misalnya ini he is kind, benar, dia itu baik, benar baiknya. Gitu. Tapi kalau he is being kind berarti pura-pura baik. Oke, sampai sini paham nggak maknanya dulu sebelum kita lanjutin tensisnya? Paham ya? Oke, kalau begitu kita lanjut ke bagian berikutnya. Sekarang nomor berapa? Tensisnya nomor berapa di tensis kalimat nominal? 3. Nomor 3 ya. Oke. Nomor 3 tensisnya apa? Yuk satu orang deh. Kita percepat ya. Satu orang minimal setengah menit. Yuk mulai dari siapa nih? Absennya yang paling atas. Chef Andre coba. Nomor 3. Yuk. Apa? Hah? Perfect nominal. Present? Perfect nominal. Perfect nominal. Saya harap adik-adik semua bawa catatan ya. Itu bawa catatan nggak semuanya? Bawa. Oke. Present ini cirinya apa? Verb 1 ditambah E atau ES. Nah, nama lainnya adalah additional infinitive. Nanti kalau capek nulis verb 1S atau ES pakai AI. Perfect cirinya have tambah verb 3. Nominal cirinya be ditambah apa? Subjektif komplement. Ya, be tambah subjektif komplement. Terus gimana? Yang berdekatan yuk kita silang. Oke, AI dari have apa? Nah, betul, atau have. Verb ketiga dia nah, ini ada being-nya nggak? Nggak ada.
nggak ada being-nya. Kalau nggak ada being-nya berarti tetap ya walaupun bermakna kata. Jadi kalau sama gimana? Yang berapa ini ada apa? Di S being apa? Nah berarti ini enggak benar menggunakan present perfect. Dia kalau kita ini dari yang terus berulang-ulang. Itu baik banget. Itu baik terus dari dulu sampai sekarang. Gitu ya. Present perfect. Terus yang keempat. Siapa tuh? Neng Erin coba. Nomor 4 tensisnya apa? Ayo, 1 menit. Nggak ada suaranya? Nggak ada, Pak. Nggak ada catatannya. Nggak ada catatannya. Nomor 4 apa tensisnya? Oke, lewat dulu. Neng siapa tuh setelah Neng Erin? Neng Hermawati, coba. Nomor 4. Oke, saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4. Kok jadi keluar? Kenapa jadi keluar? 5. Aduh, kenapa jadi keluar sih? Nggak apa-apa, lanjut padahal nggak bisa. Aduh, jadi serba salah deh saya. Tuh, Neng Aan coba. Neng Aan, nomor 4. Apa tensisnya? Tensis nomor 4 sama seperti kalimat aktif coba. Setelah present perfect apa? Halo? Kok nggak ada suaranya? Ya? Oke, masuk lagi nih Hermawati. Apa nih, An? Nggak ada suaranya. Apa? Halo? Coba yang lain. Suaranya ada nggak? Halo? Semuanya nggak ada. Oke, masuk lagi nih. Oke, gimana coba? Ada suaranya nggak, An? Ada, Pak. Nah, sekarang baru ada coba. Nomor 4 apa tensisnya? Present perfect continuous nominal. Oke, betul. Present perfect continuous nominal. Ini harus saya tulis turunin satu-satu atau teman-teman semuanya bisa? Kira-kira bisa nggak? Kalau bisa kita lewat aja. Saya lanjut materinya. Kalau enggak, ya nggak apa-apa gini aja. Gitu. Cuma materinya nggak lanjut, nggak naik-naik, nggak apa-apa lah. Coba. Ini apa present cirinya apa? Bisa tambah S atau SS. Terus perfect cirinya. Ini nama lainnya apa? Verb 1 tambah 1 S ini apa? Additional infinitive. Ini ada. Perfect cirinya apa? Perfect. E plus verb 3. Verb tambah verb ketiga. Continuous cirinya apa? B plus verb ing. B tambah verb ing. Nominal cirinya apa? B plus SC. Tambah SC. Oke, sekarang yuk silangkan yang dekat. Ini sama apa aja yang disilangkan? AI dari have, verb ketiga dari B, Verb 1. verb ing dari B. Ya, paham nggak ini? Yang semua berdekatan ya. Aduh, udah mau Paham. habis nih waktunya. Oke, udah mau 10 menit aja nih. AI dari have adalah apa? Ya, Neng, cepetan, Neng. AI dari have apa? Has Has atau have. Verb 3 dari B apa? Been. Been. Verb ing dari B? Been. Verb ing dari B? Being. Being. Nah, Being. Being. Verb ing dari B. Ya? Halo? Ya. Neng, masih Halo. ini? Oke, so
Plus SC. Nah, being ada SC nih. Seperti tadi saya bilang, kalau ada being ditambah SC, SC-nya diganti jadi apa? Neng? Halo? Jadi, nah, certain adjektif yang pura-pura. Sekarang ganti deh, jangan pakai kain. Misalnya pura-pura apa? Pura-pura pura-pura nyaman. Pleasant gitu ya. Pura-pura nyaman. Berarti he has been being pleasant. Nah, being ini kan adjektif nih. Ini termasuk certain adjektif. Kalau sebelumnya ada kata being, berarti ini dia telah pura-pura nyaman gitu ya. Bukan nyaman yang sebenarnya. Paham, Ngan? Paham, Pak. Paham yang lainnya semuanya? Paham, Pak. Oke, sekarang nomor 5. Masih ada waktu nih, 7 menit. Setelah Neng siapa Neng Royana tuh, coba di bawahnya. Sama Neng Royani kali ya, berdua. Coba nomor 5 apa? Yuk. Catatan yang kemarin yang nggak dibawa. Nggak ada. Oke, lewat kalau gitu. Siapa sekarang di bawahnya? Neng Wulan, coba. Simple past. Oke, simple past ya. Berarti Neng Royana sama Neng Royani belum itu ya, belum cek YouTube-nya Pak Lutfi, belum review kan katanya mau review. Udah, tapi itu catatannya yang itunya dirumahkan sekarang ada di masjid, Pak. Oh gitu ya. Dipakai catatan yang lain. Oke, untuk diketahui, sebenarnya ini materi yang perlu penjelasan ini itu dari kampung Inggris, itu tentang grammar dulu di Elvas namanya. Nanti kalau teman-teman mau main ke sana, silahkan. Nah, ini guru-guru Pak Lutfi di sana. Sebagai adab gitu ya, kalau kita belajar itu disampaikan belajar dari mana. Kalau belajar hadis, sanadnya dari siapa gitu ya, ngambil sanad dari mana gitu. Kalau dulu belajar di Elvas, di situ dulu ada basic program 1 sama basic program 2. Nah, basic program 1 tuh mulai dari yang kata kerja, mulai dari verb sampai sekarang nih tenses. Sampai nanti ada modulnya basic program 2 mulai dari sampai nanti 2. Ya bisa lebih dalam. Jadi guru-guru politik di sana ada namanya Mr. Andre, Mr. San Haji, ada banyak di situ. Sampai dapat sertifikat, alhamdulillah banyak banget. Oke, lanjut ya. Itu sebagai adab kita mencari ilmu, disampaikan kita belajar dari siapa gitu ya, master-masternya dulu. Jadi nanti ini kan kayak ninjutsu nih, politik ngajarin ninjutsu ke semuanya nih. Kayak itu siapa? Si Jiraiya Sensei politik itu. Oke, lanjut. Bab 2. Ciri pas. Simple pas apa? Simple pas nominal. Oke ya. Tadi jelasin ini kalau bisa di catatannya dikasih judul aja. Yang verb, yang mulai dari verb, yang nominal, verba sampai sekarang tenses itu adalah basic grammar 1 aja gitu ya. Basic grammar 1, basic grammar 1. Nah, ini basic grammar 2 dulu yang nanti kita lanjut basic grammar 2 setelah kita selesai tenses. Kalau sempat ada waktu kita bahas modal, kalau nggak sempat modal mungkin langsung kembali ke basic grammar 1. Soalnya kita perlu bahas tentang ini apa variasi dari adjective clause. Jadi ada yang dihilangkan tuh, si conjunction ini ada yang dihilangkan, ada yang gimana gitu. Nah, nanti di reading itu kebanyakan klausanya disingkat. Adjective clause-nya ada yang direduksi. Gitu ya. Oke, lanjut ini dulu kalau gitu. Nominal cirinya apa? Siapa tadi? Neng Wulan ya? Neng Wulan. Plus Ditambah ya. subjective complement. Ini yang berdekatan. Ditambah SC. Ditambah SC apa? Kedua dari B. Kedua dari B. Was. Were. Was. Were. Oke. Tambah
Kenapa? Kenapa? Karena ini orang yang posisi lanjut gitu. Contohnya biar dulu bukan sekarang karena was ya. Kalau sekarang berarti is he was present. Oke, dia dulu nyaman. Dia dulu nyaman. Oke, ini beneran atau bukan? Masih ada 1 menit nih. Setelah mingguan berarti apa tuh di bawahnya Chef Andre lagi ya. Yuk. Nomor berapa? Nomor 6 ya. Nomor 6. Nomor 6 tensisnya apa, Chef? Past continuous nominal. Bentar ya. Oke, kira-kira bisa nggak semuanya? Kalau udah bisa, ini saya lewat materinya, lalu lanjut. Tanggung kayaknya. Jelasin aja satu-satu ya. Siapa yang ingin dilewat, ini materinya dikerjakan sendiri. Ada nggak? Halo? Nggak ada? Hah? Ada yang mau lewat? Lanjut aja 1 menit yuk. Pas. Iya, lanjut. Continuous nominal. Oke. Pas apa? Pas cirinya Verb apa? Verb 2. Continuous. Verb 2. B tambah Tambah verb ing. Nominal cirinya B tambah